Oke, halo, salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Salam kenal dengan saya Ken dari Jakarta ya. Pada hari ini saya akan men-sharingkan sebuah project yang saya dengan partner dan beberapa kawan-kawan saya kita sedang kembangkan ya. Ini adalah yang pertama di Indonesia mendapatkan izin dari regulator ya. Dan sekarang itu kita pemain pertamanya teman-teman ya. Dan kalau dibilang potensinya ini sangat-sangat besar dan sebenarnya saya pengen ajak teman-teman ini untuk berbisnis sama-sama. Barangkali kalau misalkan cocok kita bisa besarkan ini sama-sama. Kalau tidak, it's okay juga, nggak ada masalah. Tapi coba deh, ini ada sebuah peluang yang sangat-sangat menarik. Coba teman-teman open dulu, buka dulu istilahnya mindsetnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini adalah sebuah peluang yang sangat-sangat bagus, ayo kita kerjakan sama-sama. Tapi kalaupun tidak, it's okay, nggak ada masalah juga. Oke? Nah, peluang yang sedang kita kembangkan ini bergerak di bidang teknologi ya. Teman-teman mungkin percaya nggak percaya ya, teknologi itu perkembangannya pesat sekali. Seperti zaman dulu kita mungkin ngomongin kita mau bayar apa-apa itu semuanya pakai duit rupiah ya teman-teman ya, yang pakai uang kertas ya teman-teman ya. Tapi perjalanan waktu pada akhirnya membuat kita itu membayar itu harus menggunakan kartu debit, kartu kredit. Artinya perkembangan teknologi itu makin pesat ya. Dan sekarang ini saya cuma modal bawa handphone aja teman-teman. Saya bawa handphone aja istilahnya gitu ya. Saya nggak usah bawa dompet deh. Saya mau ke negara manapun istilahnya gitu ya. Atau mungkin saya pengen ke Sabang sampai Merauke, saya bisa melakukan itu tanpa saya perlu bawa duit. Kenapa? Karena semuanya tinggal scan, 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 tinggal QRIS, QRIS, QRIS aja, teman-teman. Betul ya, artinya perkembangan teknologi itu pesat sekali, teman-teman. Ya, sangat-sangat cepat, teman-teman. Ya, dan saya harus mengungkapkan ini kenapa? Karena saya pengen teman-teman itu dapat mindset yang benar bahwa namanya perkembangan teknologi itu mau nggak mau harus kita ikutin. Kalau tidak kita ikutin, kita akan mempersulit diri sendiri. Sebagai contoh, besok saya ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung, itu menggunakan yang namanya tol, ya, jalan tol, teman-teman. Pertanyaannya, kalau misalkan saya kekeh, saya bilang, saya nggak mau bayar menggunakan cash. Saya nggak mau bayar menggunakan kartu e-money, e-tol. Kan sekarang kalau mau masuk tol harus pakai e-money atau e-tol yang tap-tap itu ya, teman-teman ya. Kalau misalkan saya bersikeras, saya bilang, nggak, saya pokoknya mau pakai cash. Kira-kira apakah saya bisa masuk? Jawabannya, tidak, teman-teman. Kenapa? Ya udah nggak bisa, Pak, saya gitu. Ya, mau nggak mau, kamu harus ikutin aturan, kasarnya gitu. Artinya apa? Kalau saya tidak mau pakai kartu tap itu, artinya saya mempersulit diri sendiri. Ujung-ujungnya saya nggak bisa naik jalan tol, saya disuruh jalan biasa, teman-teman. Dan teman-teman sadari juga, kayaknya perkembangan itu pesat sekali dalam arti gini. Zaman dulu, ketika kita tidak ada internet, kita meeting seperti ini menggunakan internet, menggunakan digital, menggunakan wifi gitu ya teman-teman ya. Tapi pertanyaannya, coba sekarang 1 bulan tanpa internet, kira-kira teman-teman bisa atau tidak? Artinya apa? Kita jangan mempersulit diri sendiri. Perkembangan teknologi itu selalu maju, bukan mundur, teman-teman. Ya, di sini saya mau membawakan sebuah proyek yang namanya adalah Moonbot, teman-teman. Kita yang pertama di Indonesia. Let's see, sekali lagi saya sampaikan, kalau teman-teman tertarik dengan peluangnya, ayo kita kerjakan sama-sama. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya justru pengen garap ini, gitu loh sebenarnya. Balik lagi, teman-teman cocok sama produknya, silahkan pakai produknya saja. Kalau teman-teman bisa mendapatkan mindset yang sama seperti saya, sebenarnya tujuan awal saya itu adalah ngajak teman-teman itu bisnis sama-sama. Tapi kalau tidak, jadi aja penggunanya aja. Kalau teman-teman melihat produknya ini menarik, tapi teman-teman tidak melihat ini dari segi bisnis. Tapi kalau teman-teman melihat ini dari segi bisnis, ayo kita kembangkan sama-sama. Kita besarkan ini di Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia, teman-teman. Oke? Nah, peluangnya apa sih, Pak? Di bergerak di bidang teknologi. Oke? Tapi sebelum sampai di sana, saya mau kasih lihat kepada teman-teman, karena teman-teman itu pasti nggak dapat gambaran. Sebenarnya komunitas Moonbot ini sebesar apa sih sekarang? Sekarang total user pengguna aplikasi atau platform kita itu sebanyak kurang lebih 15.000 user. Seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, teman-teman. Nih, saya kasih lihat sebentar ya, teman-teman ya, biar dapat gambaran aja sebenarnya sebesar apa sih eh, aplikasi yang sedang kita kembangkan di bidang teknologi ini. Kita besar di Jakarta, teman-teman bisa lihat ya. Di Bandung juga ya, besok saya ke Bandung. Cirebon, kita bahkan sampai kantor DPRD juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke Semarang juga, kita masuk ke Kediri juga, Surabaya, ini ratusan orang yang hadir. Medan, ya kan, kita bekerja sama dengan pengusaha di sana juga ya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Em, Banjarmasin ya, ini kemarin saya baru dari Banjarmasin ya. Oke, kita lanjut. Papua, ya kan. Manado, kita bahkan itu dari kalangan medis, kita sampai kalangan pemerintahan juga ada yang bersama-sama dengan kita ngegarap proyek ini, teman-teman ya. Tarakan, Kalimantan ya. Kita lanjut ke Singapura, bahkan sampai Malaysia juga, dan bahkan kita sampai tembus ke Australia yang memang sudah ratusan orang, teman-teman ya. Dan sebenarnya kita sudah
banyak teman-teman ya. Sudah banyak pengguna kita. Bahkan kita sebenarnya sudah tembus hampir 20 negara. Kurang lebih 20 negara lah ya teman-teman ya. Itu by the way Bali juga ada tadi teman-teman. Cuma saya lupa masukin fotonya ya teman-teman ya. Artinya apa? Perkembangan ini pesat sekali. Nah sekarang mungkin teman-teman bertanya-tanya. Oke lah komunitasnya sudah makin besar Pak. Tetapi apa sih yang sebenarnya Bapak pengen sharingkan? Sebenarnya Bapak pengen cerita apa? Oke sekarang kita masuk aja ya ke PowerPoint ya. Saya mungkin tidak lama-lama, teman-teman. Saya akan bagi ini menjadi dua sesi. Sesi pertama dan sesi dua. Sesi pertama itu tentang proyeknya seperti apa. Sesi kedua itu dari sisi pengembangan ya. Kira-kira kalau saya ngeliat ini sebagai peluang bisnis, kira-kira kalau saya kembangkan, saya dapat apa? Kurang lebih seperti itu. Oke, sesi yang pertama kita masuk, teman-teman. Saya share screen terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat sebentar. Oke. Ini adalah yang namanya Moonbot, teman-teman ya. Nah, kita itu bergerak di bidang teknologi ya. Teknologi itu mau nggak mau kita harus ikutin, kalau nggak kita mempersulit diri sendiri ya, teman-teman ya. Kita bergerak di bidang apa? Kita bergerak di bidang yang namanya adalah uh, teknologi keuangan, teman-teman. Teknologi yang bergerak di bidang finance atau keuangan. Dan ketika saya berbicara ngomongin keuangan, mungkin teman-teman konteks yang ada di kepala teman-teman itu adalah kalau nggak hubungannya payment, pembayaran, pasti biasanya asuransi, kalau nggak investasi. Nah, harus saya ungkapkan dari awal bahwa Project Moonbot ini berkaitan dengan yang namanya investasi, teman-teman. Dan ketika saya ngomong investasi, mungkin teman-teman sebagian besar itu bakal berpikir yang aneh-aneh. Kenapa? Itu wajar banget. Saya waktu menemukan proyek seperti ini juga saya skeptis gitu loh, teman-teman. Tetapi ya, kenapa? Nggak bisa disalahkan juga. Karena banyak kasus-kasus investasi-investasi bodong, investasi-investasi ilegal yang merugikan masyarakat, pada akhirnya membuat orang itu trauma, teman-teman. Ya, saya pahami betul-betul teman-teman bahwa ada situasi seperti itu. Cuman gini teman-teman, kita bekerja dengan berbagai latar belakang kita, ada yang dokter, ada yang pengacara, ada yang karyawan, orang IT, teknologi dan sebagainya teman-teman ya, atau guru dan sebagainya, PNS dan sebagainya. Kita semua itu bisa menghasilkan uang, tetapi kendala kita adalah semua orang bisa menghasilkan uang, tapi tidak semua orang itu mampu mengelola uang. Pada akhirnya kita harus mulai kembali dengan yang namanya investasi, gitu loh teman-teman. Artinya apa? Investasi ini bukan harus dihindari. Namanya investasi itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Cuman kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak seperti yang sudah-sudah, teman-teman. Nah, kita punya proyek namanya Moonbot, di mana kita yang pertama di Indonesia mendapatkan izin dari Bapepti. Nanti saya akan kasih lihat kepada teman-teman seperti apa, oke? Nah, ketika kita berbicara mengenai investasi, pasti teman-teman itu, saya udah banyak cerita ke banyak orang gitu ya, teman-teman ya. Ketika saya paparkan, saya tanya, misalkan saya punya bisnis nih, pertimbangan kamu itu apa aja sih? Bisa gitu kan. Nah, sebentar, sebelum sampai di sana, saya akan tanya kepada teman-teman semua. Konsepnya, kalau misalkan saya punya sebuah bisnis ya, teman-teman, si A, si B, si C, si D gitu ya, punya dana gitu ya, tolong saya punya sebuah bisnis nih, A, B, C, D ya, kamu titip dana deh ke saya, nanti saya kembalikan return sekian, profit sekian, misalnya kayak gitu. Oke, anggaplah kalian percaya dengan saya, ngelihat saya potensinya bagus, kalian masukin dana sekian, 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 sekian. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tiba-tiba kalap, saya melarikan diri ke luar negeri, menghilang gitu ya teman-teman ya. Apa nasib uang kalian? Uang kalian ada di saya dan saya kabur. Artinya uang kalian akan hilang juga. Ya, itu konteks yang sudah-sudah seringkali seperti itu karena ada sistem penitipan dana di sana, teman-teman. Tetapi yang berbeda di sini adalah kenapa kita bisa dapetin izin dari regulator Bapepti, teman-teman? Karena konsep kita investasi, tetapi kita bantu kelola uang orang, tapi kalian buka rekening masing-masing. A, B, C, D. Kita nggak terima dana ya, kalian taruh duit, buka rekening masing-masing. Jadi konteksnya apa? Kalau misalkan seandainya tiba-tiba saya berpikir aneh-aneh, saya mau kabur misalnya gitu ya. Saya mau bawa lari apa gitu loh, karena duitnya ada di rekening masing-masing gitu loh. A, B, C, D. Orang duitnya di rekening kalian kok 100 orang. 100 orang juga di rekening kalian kok, kasarnya begitu loh. Bukan di saya, bukan di Moonbot, bukan di perusahaan Moonbot gitu ya teman-teman ya. Seperti itu konteksnya. Nah, dan ketika saya berbicara mengenai investasi, saya banyak cerita ke orang, dan mereka itu um, ketika saya hadapkan, kira-kira kalau misalkan saya punya bisnis bagus, kalian tolong investasi ke saya, ceritanya gitu ya. Dan ketika saya katakan seperti itu, saya tanya, prioritas kalian apa aja sih? Ada yang bilang yang penting aman, Pak. Yang penting legal, Pak. Yang penting profit, Pak. Gitu ya. Ya, tidak ada salahnya. Semua orang punya prioritas masing-masing. Tetapi, saya harus ungkapkan bahwa kenapa sih harus memilih ketika kita dihadapkan ketiga-tiganya? Bisa dapat aman, bisa dapat legal, bisa dapat profit. Kenapa harus memilih salah satu? Kenapa harus aman? Kalau nggak aman, nanti duit saya hilang. Kenapa harus legal? Kalau nggak tiba-tiba ditutup pemerintah. Kenapa harus profit? Kalau tidak profit, ngapain saya taruh dana di sini? Rugi dong, gitu teman-teman. Ya kan? Buat apa? Emang saya donasi? Emang saya apa ya? Nyumbang misalnya gitu kan, enggak gitu loh. Di sini kita pengen uang kita berputar teman-teman, aman, legal, sama profit. Kalau bisa dapat tiga-tiganya, kenapa pilih salah satu? Nah, pertanyaannya adalah kenapa kalau begitu gimana cara Moonbot itu mengelola duit kita? Diputerin di apa? Bisnis baju kah, bisnis makanan kah, bisnis apa kek, bisa gitu ya teman-teman ya. Nah,
Moonbot mengelola uang kalian itu melalui sebuah instrumen investasi yang namanya adalah aset kripto. Kripto aset ini sudah lahir sejak tahun 2008. Oke, 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 saya paham. Banyak banget orang yang skeptis ketika saya berbicara mengenai kripto aset. Kripto aset itu adalah mata uang digital, teman-teman. Ya, kenapa banyak orang yang skeptis? Karena banyak orang itu yang rugi di kripto, teman-teman. Tetapi harus kita sadari juga, banyak yang untung di dunia kripto, banyak juga yang rugi di dunia kripto. Sama seperti kita bilang, banyak orang berbisnis kuliner itu untung, banyak juga yang rugi, teman-teman. Ya, kenapa? Karena mereka tidak ngerti sebelum mereka terjun ke pasarnya atau ke industrinya. Ya teman-teman ya. Kripto aset atau mata uang digital itu adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Menurut saya kalau misalkan kita anti sama yang namanya kripto, itu sama aja kita menyulitkan diri sendiri. Seperti yang saya bilang, teknologi itu selalu maju, tidak ada yang pernah mundur, gitu loh teman-teman. Ya. Mata uang kertas kita mungkin saya nggak tahu ya, 5-10 tahun ke depan saya nggak yakin masih ada, teman-teman. Kenapa? Indonesia kalau kalian lihat ada namanya Project Garuda, di mana mata uang rupiah itu akan menjadi rupiah digital, teman-teman. Ya, kalian bisa cari newsnya atau beritanya seperti apa. Ya. Nah, kripto aset atau mata uang digital, mata uang kripto, teman-teman, aset kripto, teman-teman, lahir sejak tahun 2008, ya, sudah diakui sebagai komoditi oleh Bapepti dan diakui sejak tahun 2019. Di mana ketika kita berbicara mengenai kripto, teman-teman mungkin tidak semuanya paham. Nanti saya akan kasih sebuah solusi buat teman-teman yang mungkin tidak paham tentang ini. It's okay, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah, karena banyak orang yang mungkin belum paham, makanya sih di sini saya sharing teman-teman. Ya, mungkin ada sebuah solusi di sini, teman-teman. Oke. Nah, yang pertama, teman-teman, ketika kita berbicara mengenai kripto, teman-teman, kita harus berbicara yang namanya Bitcoin, teman-teman. Ya, Bitcoin itu sudah ada sejak tahun 2008, di mana kecenderungan harganya dari masa ke masa naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, dan naik terus. Ya, teman-teman ya. Tetapi ingat, itu kalau kita bermain jangka panjang. Kalau teman-teman bilang, saya beli emas deh, kita beli emas sekarang. Ya, kalau teman-teman diamkan 20, 30, 40 tahun ke depan, kemungkinan besar harga emas akan naik. Kita percaya dengan hal tersebut. Tetapi kalau misalkan sekarang saya beli emas, besok saya mau jual, apakah udah pasti untung? Belum tentu. Bisa jadi besok emas harganya turun. Ya kan teman-teman? Artinya apa? Bermainlah jangka panjang, jangan bermain jangka pendek. Karena pemain jangka pendek rata-rata rugi. Pemain jangka panjang rata-rata untung, teman-teman. Ya, begitu juga dengan Bitcoin yang dipercaya sebagai emas digital, teman-teman. Informasi sebelum saya paparkan, di Australia itu sudah ada 2000 ATM Bitcoin. Ya, teman-teman ya. Dan perkembangan teknologi itu pesat sekali, teman-teman. Sesuatu yang ada di negara maju, pada akhirnya setelah sekian waktu, akhirnya negara berkembang akan adopsi juga, akan ngikutin juga. Maksudnya apa? Perkembangan teknologi itu ngeri banget, teman-teman. Ya, ngeri banget. Ditambah kalau misalnya teman-teman ngikutin ada calon presiden Amerika Serikat ya, dia itu disupport oleh komunitas kripto, dia Bitcoin dan sebagainya, teman-teman. Anda bayangkan, teman-teman. Ya, kita ngomongin bursa kripto di Indonesia baru berdiri akhir tahun 2023 kemarin. Dan kalau kita berbicara gedung bursa kripto baru diresmikan, saya lupa awal tahun 2024 kemarin, teman-teman. Artinya apa? Perkembangan teknologi, perkembangan kripto itu semakin diakui, semakin diadopsi, teman-teman. Ya, siapa yang mengadopsi lebih awal, dia yang akan panen besar. Siapa yang mengadopsi di belakang, dia yang akan ketinggalan. Sebenarnya seperti itu, teman-teman. Oke? Nah, di sini saya kasih lihat gambar dari grafik Bitcoin. Kita bermain jangka panjang, jangan bermain jangka pendek. Karena bisa saja kalau teman-teman bermain jangka pendek, teman-teman beli di sini harganya jatuh dikit ya, teman-teman jual di sini. Akhirnya apa? Kalian rugi. Kalian bilang industrinya penipuan, industrinya scam. Kenapa? Karena kalian salah, strateginya salah gitu loh. Tapi kalau teman-teman bermain jangka panjang, lihat deh. Dari zaman dulu, harganya mungkin 2012 $10 ya. Sekarang tahu gak? Per hari ini, harga satu Bitcoin itu 1 miliar rupiah. Bayangin aja ada harga satu Bitcoin dulu 100.000 rupiah, kalian beli 1 juta aja gitu loh. 1 juta aja. Sekarang harganya berapa? Satu Bitcoin 1 miliar loh. Malah ada kisah, ada orang beli 2 loyang pizza harganya 10.000 Bitcoin. Sekarang harga satu Bitcoin 1 miliar. Itu bisa jadi pizza termahal di dunia, teman-teman. Ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat sebuah peluang, teman-teman. Ya, ada sebuah peluang menarik ya. Tetapi mungkin pertanyaan teman-teman adalah, Pak, saya nggak ngerti bagaimana caranya. Saya tahu ada peluang di sini, Pak. Saya tahu teman-teman saya ada yang untung dari kripto, Pak. Tapi saya nggak ngerti bagaimana caranya. Atau mungkin saya ngerti, Pak, tapi saya nggak punya waktu, Pak. Atau mungkin saya ngerti, Pak. Saya punya waktu, Pak. Tapi saya butuh sebuah otomatisasi. Ada sebuah problem, ada sebuah solusi, teman-teman. Tetapi kita gimana ya? Ada sebuah problem dan orang-orang nggak ngerti bagaimana caranya. Makanya kita keluarkan sebuah solusi. Itu namanya bisnis, teman-teman. Bisnis itu mengeluarkan solusi buat orang-orang gitu loh. Nah,
Dengan permasalahan-permasalahan tadi, kita keluarkan sebuah proyek namanya adalah Moonbot, teman-teman. Moonbot ini adalah sebuah expert advisor yang dikeluarkan oleh Pak Michael Tanudireja selaku CEO dari Moonbot ini, teman-teman. Ya, dan kita bergerak di bidang teknologi dan kripto, teman-teman. Ya, kita akan melakukan proses transaksi beli dan jual secara otomatis untuk kawan-kawan sekalian pengguna Moonbot, teman-teman. Oke, dari sini nanti saya akan kasih lihat kepada teman-teman sekalian seperti apa sih aplikasinya? Saya tidak lama lagi ya teman-teman ya. Mohon konsentrasi sebentar, saya akan jelaskan secara singkat aja. Balik lagi kepada yang namanya adalah safety, legalitas, sama profit. Keamanan, legalitas, sama profit. Keamanan, kenapa saya bilang dari faktor safety-nya ya? Nah, kalau buat saya sih cukup safe, tapi balik lagi sesuai pertimbangan teman-teman sendiri ya. Nah, di sini safety, keamanan. Kenapa kita bilang safe, istilah gitu loh? Karena duitnya itu bukan di Moonbot. Duitnya itu ada di rekening kalian masing-masing. Kalian bebas mau pilih rekening nomor satu di dunia atau nomor satu di Indonesia yang teregulasi Bapepti. It's up to you, itu keputusan kalian masing-masing. Intinya duitnya bukan di kami, bukan di Moonbot, artinya uangnya dipegang masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, itu keamanan ya. Sekarang legalitas. Legalitas. Kita yang pertama di Indonesia mendapatkan izin legalitas dari Bapepti, teman-teman. Ya, kita ada dua izin di sini. Yang pertama adalah izin penasehat berjangka. Kenapa namanya penasehat? Karena kami tidak menggalang dana. Dan kita sudah ditandatangani 2023 oleh Kepala Bapepti sebagai nomor 01, teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini ada izin yang kedua, karena kita ngelolanya menggunakan teknologi. Kita butuh izin namanya Teknologi Informasi Expert Advisor. Izin kita juga 01, 4 September 2023 ditandatangani oleh Kepala Bapepti juga. Jadi dari aman sudah beres, legalitas sudah beres. Yang ketiga, baru kita ngomongin profitnya. Nah, ya, kurang lebih profitnya saya akan kasih lihat aja langsung ke dalam aplikasi supaya teman-teman dapat pemaparan yang lebih jelas, teman-teman. Ya, sebentar saya share screen dulu buat teman-teman sekalian. Oke. Seperti yang kawan-kawan bisa lihat di sini ya, ini adalah aplikasi dari Moonbot, teman-teman bisa akses di spotlution.com ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya kasih lihat ini adalah dari sisi legalitas tadi saya udah kasih lihat ya, teman-teman bisa scroll. Bisa scroll ya. Nah, ini legalitasnya sudah beres. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari sisi keamanan dana, duitnya itu di rekening kalian masing-masing. Bebas kalian pilih yang nomor satu dunia atau nomor satu di Indonesia ya. Bisa dipilih ya teman-teman ya. Artinya kalau misalnya teman-teman sudah punya rekening kripto ini, teman-teman silakan eh, nggak usah bikin baru. Teman-teman pakai saja yang sudah ada. Seperti itu. Oke. Nah, aman, legal, sudah beres. Sekarang kita ngomongin profitnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah contoh dari salah satu member saya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah keuntungan yang dia dapatkan setiap harinya. Tanggal 31, 30, 29. Ini berjalan secara otomatis autopilot, teman-teman. Ya, otomatis autopilot. Dan teman-teman bisa lihat ada hari-hari di mana dia dapat $100. Ya, bentar saya scroll dulu. Bisa lihat ada yang profitnya gede, ada yang profitnya kecil tuh. Teman bisa lihat ya semuanya ya. Nah, $194 ini kan kurang lebih sekitar berapa sih? 3 juta sehari. Ada yang $5 doang, cuma 80.000 gitu ya. Balik lagi, ada yang profitnya besar, ada yang profitnya kecil. Kita bukan janjiin profit besar loh, kita menjanjikan profit, bukan menjanjikan lah, istilahnya kita mengusahakan profit yang konsisten. Kenapa? Besar kecil itu tergantung dari apa? Tergantung dari pasar. Harganya naik dan turun kan kita nggak bisa atur. Kita itu cuma penumpang aja di lautan market yang naik turun itu, teman-teman. Ya, sebenarnya seperti itu, teman-teman. Jadi artinya apa? Teman-teman bayangkan teman-teman itu mungkin seorang guru, teman-teman seorang pengusaha, teman-teman seorang dokter, ya, lagi sibuk melayani pasien, lagi sibuk melayani klien, lagi ngajar dan sebagainya. Tetapi teman-teman dapetin profit secara otomatis autopilot seperti ini. Bayangkan teman-teman. Menarik gak? Kalau buat saya sih menarik dengan cara yang safe, legal, dan profitable seperti ini teman-teman. Oke? Ini menarik sekali buat saya teman-teman. Ya, karena mungkin ada teman-teman yang sibuk, ada teman-teman yang nggak ngerti caranya, atau mungkin teman-teman butuh sebuah otomatisasi. Mungkin ini menjadi suatu jalan buat kalian. Tapi yang benar ya, bukan bisnis nggak benar ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, saya sempat tanya ke member saya yang ini, saya tanya, kamu itu selama eh, ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini dia udah hampir 2 tahun ya. Selama 2 tahun dia dapat $20.000. Kurang lebih kalau kali 16.000 ya 320 juta, teman-teman. Mungkin kalian beranggapan 300 jutaan, nah kecil lah Pak. Istilahnya saya kerja juga bisa dapat. Mungkin. Tetapi ini otomatis. Nggak kerja otomatis autopilot dapat segitu, teman-teman. Menarik gak? Itu loh yang menarik, teman-teman. Otomatisasinya itu yang menarik loh, teman-teman. Ya, karena market crypto itu 24/7, 24 jam dalam seminggu, Sabtu Minggu tetap on gitu ya. Tanggal merah pun dia nyala gitu loh, teman-teman. Kita butuh asisten gitu loh. Kita nggak mungkin dong kita malam-malam tiduran atau mungkin kita lagi liburan gitu ya, teman-teman. Mantau harga terus belum tentu ada sinyal, istilahnya gitu loh, teman-teman. Ini sebuah otomatisasi gitu loh. Ibarat itu teman-teman punya asisten yang bantu klik beli jual beli jual beli jual gitu ya. Secara otomatis tidak minta THR, tidak ada tanggal merah, tidak ada izin sakit, tidak banyak alasan ya teman-teman ya. Itu loh sebenarnya sebuah
aplikasi atau platform yang kita sediakan, sebuah service yang kita sediakan untuk mempermudah teman-teman sekalian untuk mendapatkan mengoptimalkan pasar kripto seperti itu teman-teman. Saya sempat tanya ke member kita ini 1 tahun kamu dapat berapa sih? Dia hitung-hitung dapatnya 70% kurang lebih. Ya berarti kalau teman-teman anggapan punya duit 100 juta 1 tahun jadi 170 juta. Punya duit 1 M jadi 1,7 M. Punya duit 1 T jadi 1,7 T. Gitu loh. Pasti nggak Pak masa yang akan datang seperti itu? Enggak. Ini kan data tahun lalu. Saya nggak tahu tahun depan seperti apa gitu teman-teman. Ya, seperti itu ya kurang lebih aplikasi kita ya teman-teman ya. Bayangkan ini ada sebuah peluang yang menarik seperti ini teman-teman ya. Kira-kira kalau dikembangkan ini masif gak teman-teman? Bakal heboh gak? Menurut saya sih bakal heboh. Makanya saya salah satu yang mengembangkan project ini teman-teman. Dan saya pengen ajak teman-teman itu untuk ngelihat sebagai ini sebagai peluang yang enak banget untuk kita garap sama-sama. Kita bisa partneran bareng, kita bisa kembangkan sama-sama gitu loh. Oke, saya lanjut ya. Nah, udah hampir selesai untuk sesi satunya. Profit sudah beres lah ya intinya ya. Ini dia bantu transaksi beli dan jual ya. Dan ini adalah proses transaksi beli dan jualnya ya. 1 kali mungkin untungnya $3 sebagai contoh gitu. Tetapi kan pas kita tidur, pas kita lagi liburan, dia masih bisa transaksi puluhan kali sampai belasan kali gitu loh, teman. Bahkan ratusan kali. Oke, disclaimer dulu ya. Saya bilang tadi pemain jangka panjang itu yang kebanyakan untung. Pemain jangka pendek kebanyakan rugi. Jadi mainnya jangka panjang. Tidak ada garansi, pastikan pakai uang dingin, jangan pakai uang susu anak, jangan pakai hutang gitu ya. Tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun, karena balik lagi saya nggak tahu 1 jam lagi harga naik atau turun, bukan saya pengendali pasar gitu ya. Pastikan mengerti resikonya sebelum melakukan trading di cryptocurrency. Oke. Nah, Pak, ini kan Bapak ngomongin manisnya ya, kayak gini ya Pak ya. Oke. Ngomongin pahitnya juga dong. Oke, sekarang saya ngomongin pahitnya juga. Oke. Nah, kepahitan dari Moonbot, waduh, kepahitan dari Moonbot ya. Resiko dari Moonbot itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah namanya floating atau kita bilang masa tunggu. Nah, masa tunggu ya. Masa tunggu, teman-teman. Maksudnya gimana, Pak? Kita nggak usah ngomongin kripto deh. Kita ngomongin emas aja sebagai contoh. Karena Bitcoin itu kan disebut sebagai emas digital ya. Oke. Nah, teman-teman beli emas, harganya di sini, teman-teman. Teman-teman beli, ya kan? Nah, kemudian harga emas jatuh. Pilihan kalian ada 2. Yang pertama, kalian jual rugi karena butuh uang mungkin. Atau yang kedua, kalian tidak butuh uang, kalian simpan aja, tungguin sampai harganya naik lagi. Kira-kira pilihan kalian. Yang pertama jual rugi, yang kedua tunggu sampai harganya naik lagi. Mana yang kalian akan pilih? Kebanyakan ketika saya bertanya hal ini, orang bilang ya tunggu aja lah, nanti harganya emas akan naik lagi juga kok. Oke, kita tungguin dan harganya naik lagi sampai sini dan kita jual. Pertanyaannya, untung atau rugi? Untung dong, Pak. Oke. Nah, karena untung, ya, kita make money di sini. Kita menghasilkan keuntungan. Oke. Nah, tetapi ini resiko pertama. Kalian nggak mungkin pas harganya turun kalian jual. Karena kalian harus nunggu sampai harga naik lagi. Artinya, resiko pertama adalah floating atau masa tunggu. Itu resiko pertama. Oke. Pertanyaan saya adalah, lebih enak nunggu atau lebih baik rugi? Kalau saya sih nunggu gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, resiko kedua. Pak, saya tanya deh ke kalian semua. Bank terbesar di Indonesia kita bilang BCA sebagai contoh ya. Ada gak yang berani garansi 1000%? 10-20 tahun ke depan BCA masih ada. Saya jamin Pak, BCA masih ada. Mungkin nggak kalian jawab seperti itu? Nggak mungkin. Meskipun kita percaya, tetapi kita tidak bisa ngomong seperti itu. Kenapa? Kita tidak ada yang tahu masa depan seperti apa, gitu loh. Sama, di sini kita udah ngomong Binance, ya, toko kripto terbesar di dunia, terbesar di Indonesia, gitu ya. Teman-teman bebas pilih yang mana, gitu ya, pilih yang lokal atau internasional, gitu ya. Itu kan hak masing-masing nih. Ya, kita hanya aplikasi yang terintegrasi saja, seperti itu ya, teman-teman ya. Tetapi balik lagi, namanya resiko itu tetap ada. Meskipun 0,0001% aja harus saya ucapkan, gitu loh. Supaya fair, gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, resiko yang ketiga apa? Resiko yang ketiga adalah, Pak, kalau ini harga turun, kan kita tungguin sampai harganya naik lagi, Pak. Pertanyaannya apa? Apa jaminannya harganya bakal naik lagi, Pak? Kalau harganya turun, 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 terus gimana, Pak? Nggak naik-naik lagi, Pak. Nah, makanya jangan pilih aset yang aneh-aneh. Pilihlah aset yang terbaik saja. Pilih yang memang termasuk sudah teruji melewati market yang turun gitu loh, teman-teman. Pilih yang 3 besar, 10 besar, 20 besar. Tapi ingat ya, namanya risiko tetap ada. Tetapi kita sudah minimalisir dengan cara pemilihan aset kripto yang memang yang terbaik. Dari ribuan koin loh. Kita pilih yang 10 besar, 20 besar, contohnya gitu loh. Nah gitu ya teman-teman ya. Kebayang ya maksud saya ya teman-teman ya. Oke kita lanjut. Jadi kalau ditanya resikonya Pak, dibandingkan sama potensi profitnya, ya kita para pengguna Moonbot sih, yang 15.000 orang ini ya, kita melihat resiko ini ya wajar gitu loh. Bahkan ketika kalian itu nggak pakai Moonbot pun, sebenarnya ini bukan resiko Moonbot sih. Ini resiko kalian masuk ke kripto, sebenarnya begitu. Buat saya sih seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, sebenarnya perusahaan kami itu berkolaborasi dengan PT SIP Internasional. Ini perusahaan induk kita lah kasarnya, perusahaan awal kita. Nah, perusahaan awal kita ini
sebenarnya udah masuk ke tahun ke-8. Loh, kok saya baru tahu, Pak, kalau perusahaannya udah lama? Iya, karena memang awalnya itu kita bergerak di bidang kayak semacam tiket, sorry, apa namanya? Skincare lifestyle gitu ya, teman-teman. Serum wajah, facial wash gitu ya, teman-teman. Sampai sekarang pun masih ada produknya. Yang kedua, kita berkolaborasi dengan PT PIS juga ya, di mana kita di sini em, apa namanya, kita juga ada PPOB juga, tiket pesawat, tiket hotel, pulsa, listrik ya teman-teman ya. Dan kemudian yang ketiga ini kita juga ada produk di Moonbot ini teman-teman. Jadi kita ini perusahaan baru, sorry, kita ini adalah punya produk baru, tapi sebenarnya perusahaan dan manajemennya itu adalah perusahaan lama teman-teman, seperti itu. Ya, jadi kita ini bukan yang benar-benar apa ya kayak baru merintis enggak teman-teman, tetapi kita sudah terbukti setelah hampir 8 tahun ini kita bisa menjalankan bisnis ini secara benar. Karena balik lagi kan bisnis itu kan masa-masa krusial itu kan tahun-tahun pertama ya, 5 tahun pertama lah kita bilang ya teman-teman ya. Tapi kita perusahaan lama, tapi dengan produk baru aja teman-teman. Dan semua produk-produk kita masih jalan sampai sekarang. Lanjut. Nah, legalitas perusahaan ya udah pasti lengkap lah, udah tahun ke-8. Ada SUPL, ada APLI dari Kemendak ya teman-teman, PSE dari Kominfo, ya, lengkap lah itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, balik lagi saya ucapkan bahwa di sini saya ajak teman-teman itu sebenarnya untuk bisnis sama-sama ya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman melihat, aduh, saya nggak tertarik deh ngembangin bisnis ini, ya. Tapi saya cocok Pak sebagai pengguna. Ya udah pakai aja penggunanya, misalnya gitu. Kalian pakai aja produknya gitu loh. Tapi kalau kalian melihat ini sebagai sesuatu yang menarik, ayo kita kembangkan sama-sama. Nanti saya akan bahas di sesi 2 ya. Nah, di sini kalau ada orang tertarik pakai Moonbot gitu ya teman-teman ya, akan ada 3 jenis kerjasama gitu loh teman-teman. Ya, gini-gini. Kalau saya ngajakin kalian itu mungkin 2-3 tahun lagi, mungkin saya akan ngajak kalian itu sebagai yuk pakai yuk produk Moonbot gitu loh. Tetapi kan ketika saya sharing ini ke kamu, istilah gitu ya, sebenarnya saya pengen ngajakin kalian itu bisa partneran bareng gitu loh. Karena Moonbot ini mumpung belum gede, kita bisa partner, kita bisa besarin sama-sama gitu loh. Karena balik lagi, ketika produknya sudah booming, nggak usah kita yang cari orang gitu loh. Orang yang akan cari produk ini kasarnya gitu loh teman-teman. Oke, nah seandainya ada orang mau tertarik pakai Moonbot, maka ada 3 jenis kerjasama di sini. Ya, mulai paket basic, advance sama pro. Bedanya apa Pak? Nah teman-teman lihat di sini ya. Ini fiturnya ada 2, fiturnya ada 3, fiturnya ada banyak. Intinya, saya nggak usah jelaskan terlalu detail. Intinya, by the way, ini servisnya aja ya, ini jasanya aja. Jasa kerjasama nih, gitu ya. Pak, saya mau pakai Moonbot, jasanya berapa ya harganya? Seperti ini. Oke, Basic, Advance, sama Pro. Karena fiturnya semakin banyak, otomatis profitnya makin gede, semakin banyak fiturnya, teman-teman. Ya, Basic fiturnya 2, Advance fiturnya 3, Pro fiturnya banyak. Ya udah, Pro pasti profitnya kemungkinan besar lebih besar, gitu loh, teman-teman. Ya, terus apa lagi, Pak? Oke, nah, selain daripada itu, paket Basic ini kerjasamanya itu setiap tahun. Kalau Advance ini 7 tahun. Sedangkan kalau paket Pro, fiturnya udah paling lengkap, profitnya udah paling besar gitu ya, teman-teman ya. Nah, dan dia ini seumur hidup. Nah, seperti itu. Pak, kalau secara profit, udah jelas paket paling bagus itu kan profitnya paling lebih gede dong, seperti itu, Pak. Tetapi berapa sih, Pak? Saya nggak tahu masa depan, teman-teman. Tetapi, kalau data tahun lalu ya, ini 1-2% sebulan, kurang lebih ya. 2-4% sebulan, yang ini 4-8% sebulan. Pasti nggak, Pak? Nggak pasti ya, teman-teman ya. Balik lagi semua sesuai daripada market. Jadi kalau ditanya, paket mana sih yang paling ekonomis secara hitung-hitungan? Udah jelas yang Pro. Kenapa? Karena persentase paling besar, seumur hidup, dan fiturnya paling banyak, teman-teman. Ya, jadi kalau memang teman-teman ada budgetnya, udah ambil Pro aja, saran saya. Oke, tapi balik lagi terserah kalian. Oke, nah selanjutnya, Pak, ambil aja deh 2% sebulan. Berarti kurang lebih kalau kita hitung-hitungan berapa sih? Ini contoh aja ya teman-teman ya. Bukan angka pasti ya, karena balik lagi masa depan tidak ada yang tahu. 2% sebulan. Kalau misalkan teman-teman taruh duit $1.000, 2% sebulan, saya buletin jadi 2 kali 12, 24. Saya jadiin 25%. Maka selama 4 tahun duit kalian akan jadi 100%. Jadi 2.000. Saran saya, Bapak, Ibu, tarik aja modalnya. Nah, kalau udah balik modal gimana Pak? Ya kan udah nggak ada resiko dong. Sisanya kan profitnya doang. Terserah deh kalian mau gulung terus atau mau ditarik juga silakan. Tapi kalau contohnya di sini digulung ya, digulung, gulung, 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 gulung. Misalkan contoh aja, selama 52 tahun duit kalian jadi 4 juta dolar atau setara dengan 60 miliar. Pak, gede sih Pak, tapi lama banget. Balik lagi, ini bisnis bener, bukan bisnis yang bodong-bodong, bisnis-bisnis nggak jelas, nggak. Ini bisnis bener, teman-teman. Segala sesuatunya butuh waktu, tidak ada easy money, tidak ada namanya uang mudah gitu loh, tidak ada duit instan, teman-teman. Semuanya butuh proses, butuh waktu, teman-teman. Ya, balik lagi pula, ketika kita ngomongin tentang 50 tahun, ya, banyak orang kerja 50 tahun belum tentu punya 60 miliar, gitu kan? Ya kan? Nah, jangan terlalu muluk, teman. Jangan terlalu muluk. Tapi terserah ya, teman-teman mau tarik di tengah-tengah atau kapanpun terserah kalian. Kan duitnya di rekening kalian sendiri, bukan di Moonbot. Gitu loh, teman-teman. Oke? Nah,
Kalau pengen lebih cepat lagi gimana Pak? Ya perbesar aja modalnya, pasti lebih cepat. Nah, sekarang kita bandingin ya. Kalau teman-teman ambilnya paket Pro, kita asumsikan 40% setahun aja gitu ya. Modal sama-sama 1.000, ya, 1.000 nih ya. Tapi yang satu 4 juta dolar, yang satu 152 juta dolar. Setara dengan 2,2 triliun, teman-teman. Ini 25%, ini 40%. Bedanya nggak nyampe 2 kali lipat, tapi hasilnya beda berkali-kali lipat. Kok bisa begitu, Pak? Itulah efek bola salju. Gulung bergulung, bunga berbunga, bunga majemuk ya teman-teman ya. Itu gulungannya ngeri banget teman-teman. Ya, itu aja dari saya teman-teman. Nah, untuk sesi satu mungkin cukup sampai di sana. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya atau enggak? Nah, untuk mempersingkat video ini, kita lanjut aja ke sesi 2 ya teman-teman ya. Anggap aja tidak ada pertanyaan. Oke? Nah, oke. Sebutlah teman-teman pilih dari salah satu dari 3 paket ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen paket yang terbaik ya Pro ya teman-teman ya. Nah, anggap aja teman-teman pilih dari salah satu paket terbaik ini dan akhirnya teman-teman memutuskan untuk apa? Untuk pakai produknya dan akhirnya teman-teman mendapatkan benefit. Saya akan buka dengan sebuah cerita, teman-teman. Anggap teman-teman makan bakmi, bakminya enak banget, dan kalian punya saudara, punya teman. Wih, bro, kamu harus makan bakmi ini. Enak banget, kamu bukan pencinta bakmi nih, kalau kamu nggak makan bakmi yang ini. Akhirnya, mereka makan bakmi. Pertanyaan saya, kalian ngajak orang loh. Tapi apakah teman-teman dapat komisi dari si pembuat bakminya? Kan enggak. Atau kalian nonton film bagus, kalian ajak teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian. Saudara teman-teman kalian itu semuanya nonton film itu. Pertanyaan saya, emang kalian dibayar sama yang pembuat film? Emang kalian dibayar sama bioskopnya? Kan enggak gitu loh. Lalu buat apa gitu? Ya karena itu hal yang baik. Teman-teman melihat ini adalah sebuah produk yang menguntungkan buat orang gitu loh. Ketika teman-teman melihat ini produk yang menguntungkan dan ketika Anda cerita ke teman, saudara, pasangan, keluarga Anda, relasi Anda bisa mendapatkan benefit juga gitu loh. Nah, ini peluang yang saya pengen ajakin teman-teman itu untuk kita besarkan sama-sama. Kenapa? Moonbot ini yang pertama di Indonesia dan ketika kita kembangkan, kalian lihat masuk akal gak ketika saya bilang kita bisa dapetin miliaran per bulan dari sini? Kalau masuk akal, ayo kita kerjakan sama-sama. Tapi kalau enggak, it's okay, nggak ada masalah juga. Oke, kita lanjut. Anggap aja teman-teman pilih dari salah satu paket ini dan teman-teman merasa ini adalah produk yang bermanfaat. Akhirnya teman-teman cerita. Di sini kita ada 8 sistem komisi ya teman-teman ya. Perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang SUPL, Appli, 2 izin ini kan untuk perusahaan network ya, perusahaan yang berbasis jaringan, perusahaan yang berbasis network marketing atau kita bilang yang orang nggak suka namanya multi level ya teman-teman ya. Tetapi kita adalah produk multi level yang cukup unik teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman, saya harus katakan teman-teman pilih dari salah satu dari 3 paket ini teman-teman ya. Nah, namanya branding, namanya pemasaran dengan sistem mulut ke mulut itu kan ngeri banget ya teman-teman ya. Anggap aja ada seorang dokter, dokter ini dapat pasien si A bagus, seneng banget sama hasil dokternya, akhirnya si A ngajakin si B ke C, akhirnya semuanya satu keluarga berobat sama dokter itu. Itu kan mulut ke mulut teman-teman. Artinya apa? Ya, pemasaran mulut ke mulut itu ngeri banget teman-teman. Nah, kalian pilih dari salah satu 3 paket ini dan kemudian kalian cerita ke teman kalian. Oke, di sini ada Nah, di sini ada 8 bonus, teman-teman. Bonus yang pertama adalah bonus sponsor namanya. Nah, kalau kalian ambilnya paket basic dan kalian ajak teman kalian join paket pro, ya, nggak usah terlalu dalam. Intinya nanti kalau kalian sudah bergabung dan kalian tertarik, nanti akan kita jelasin lebih detail lagi. Cuman kalau kondisinya seperti ini, basic ngajak pro, kalian dapat komisi 1,5 juta. Oke, bebas. Kalian mau pakai buat apapun terserah. Oke, kalau kalian paket pro, ngajak teman kalian join paket pro, maka komisi kalian 3 juta. Oke, itu sekali. Oke, ini yang bonus yang pertama ya. Nggak usah terlalu lengkap. Nanti